Shalom dan selamat pagi. Kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami dapat datang kepadamu untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan terlebih memampukan kami untuk melakukannya dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya dosa apa yang paling berbahaya, mungkin kita akan menyebut kebencian, iri hati, atau hawa nafsu. Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Kesombongan adalah akar dari banyak dosa lainnya. Kesombongan membuat manusia merasa dirinya pusat dunia, merasa dirinya paling benar, paling tahu, paling layak dipuji. Dan masalahnya kesombongan seringkali sangat halus. Kadang bukan terlihat dalam sikap yang kasar, tetapi dalam hati yang sulit ditegur, sulit mengakui salah. Selalu ingin menang sendiri, selalu ingin dihargai. Kesombongan juga membuat kita mudah melihat dosa orang lain, tetapi buta terhadap dosa sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kesombongan sebenarnya bukan sekedar sikap buruk, tetapi penyakit rohani yang serius. Alkitab berkata bahwa kejatuhan manusia di Taman Eden pun dimulai dari kesombongan, keinginan menjadi seperti Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa pada dasarnya adalah manusia mencoba mengambil tempat yang seharusnya hanya milik Tuhan. Kita ingin kontrol, kita ingin pujian, kita ingin kemuliaan bagi diri sendiri. Dan itu sebabnya kesombongan begitu berbahaya. Tetapi kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya kasih karunia Allah yang bisa merendahkan hati manusia. Mengapa? Karena ketika kita sungguh menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka tidak ada ruang untuk menyombongkan diri. Nah, kita melihat ini dalam kehidupan Salomo. Alkitab berkata bahwa Salomo menjadi besar karena Tuhan menyertainya. Artinya keberhasilan Salomo bukan terutama karena hebatnya Salomo, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan sebenarnya itu juga berlaku bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita punya kemampuan, kesehatan, pelayanan, keluarga, atau pencapaian tertentu, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang benar-benar kita miliki dengan kekuatan sendiri. Nah, kerendahan hati dimulai ketika kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau saya tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan kita untuk meninggikan diri. Tetapi Injil, firman-Nya mengajarkan kita untuk meninggikan Tuhan. Dan justru orang yang rendah hati itulah yang dipakai Tuhan. Bukan orang yang sibuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi orang yang sadar bahwa semua kemuliaan adalah milik Tuhan. Karena itu hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya masih mudah tersinggung ketika tidak dihargai? Apakah saya sulit mengakui kesalahan? Apakah saya diam-diam ingin dipuji manusia?
mintalah kepada Tuhan untuk melembutkan hati kita. Karena kerendahan hati bukan kelemahan. Kerendahan hati adalah tanda bahwa seseorang mengenal kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali hati kami dipenuhi kesombongan. Kami ingin dihargai, dipuji, dan diutamakan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami hidup dalam kerendahan hati. Tolong kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah-Mu semata. Jauhkan kami dari hati yang meninggikan diri sendiri. Dan bentuklah kami menjadi pribadi yang memuliakan Engkau dalam segala hal. Biarlah hidup kami bukan mencari kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.